ketentuan tentang barang bawaan itu sudah diatur di dalam ketentuan penerbangan bahwa setiap jamaah itu hanya boleh membawa bagasi seberat 32 kg. Lalu kemudian tas benteng 1 dan toleransinya ya tas yang nempel di badan jamaah, ya tas paspor dan kemudian tas gemblok kecil. Nah, setiap tahun itu yang menjadi problem yang kita hadapi adalah kelebihan barang bawaan yang sampai hari ini masih terus terjadi. Nah, oleh karena itu maka para jamaah sekalian agar dari awal sudah memikirkan barang bawaan itu menyesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan di penerbangan. Karena penerbangan ini bukan truk, bukan kontainer, jadi tidak bisa mengangkut seluruh barang yang dibawa. Gitu kan. Karena itu gunakan cara-cara lain untuk bisa mendapatkan barang itu, bisa dengan kargo. Kalau barang itu ada di tanah air mungkin bisa beli di tanah air dan seterusnya, agar tidak menyulitkan diri sendiri dan orang lain. Hampir 90% keterlambatan pesawat di awal-awal kepulangan itu disebabkan salah satunya adalah terkait dengan barang bawaan. Penimbangan yang lama dan kelebihan-kelebihan yang harus dikurangi dan lain sebagainya. Ini kira-kira gambarannya. Cukup deh. Satu lagi Pak. Ketentuannya adalah semua warga negara yang datang dari luar negeri. Tidak terkecuali jamaah haji dan juga jamaah umroh. Nah tentu ini juga menjadi bagian kita untuk mensosialisasikan pada jamaah untuk memenuhi ketentuan dari Kementerian Perdagangan. Sama dengan ketentuan barang bawaan. Barang bawaan itu kan ketentuan internasional. Naik pesawat itu tidak boleh bawa ini itu. Tidak dikecualikan. Bahkan untuk jamaah haji malah ditambah dengan jimat tadi nggak boleh. Karena itu ya. Jadi saya kira ketentuan yang berlaku umum itu saya juga berlaku untuk jamaah haji. Itu Pak terakhir terkait imbauan, ada informasi yang beredar walaupun visa dijarah tapi dia bisa tetap haji katanya kalau bisa beli pasrah haji. Itu gimana ya Pak imbauannya? Jadi maksudnya jamaah gaib itu bukan jamaah kuota gitu ya? Iya. Jamaah non kuota. Kuota. Pakai visa ziarah. Ya, pertama ya pemerintah Indonesia itu secara resmi sudah melakukan kesepakatan dengan pemerintah Arab Saudi untuk memberangkatkan jemaah haji. Dan kuota yang disepakati tahun ini sebanyak 241.000. Artinya apa? Itu yang betul-betul menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama untuk mengelola sejak awal keberangkatan hingga kepulangan. Nah, namun demikian tentu banyak sekali warga negara Indonesia yang ke Arab Saudi menggunakan visa-visa yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, tentu sesungguhnya ini sudah tidak menjadi domain dari Kementerian Agama. Nanti di perwakilan kita itu ada fungsi konsuler ya, yang itu bagian dari perlindungan warga selama berada di Arab Saudi. Jadi, tapi biasanya memang kalau terjadi seperti itu dan ada masalah, itu selalu dikirimkan ke kantor-kantor kita, baik di sektor maupun di daerah. Nah, langkah yang kami lakukan adalah menyampaikan hal itu kepada perwakilan kita untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik itu ketentuan bilateral maupun multilateral. Nanti kita sampaikan ke perwakilan kita kalau terjadi seperti itu. Mudah-mudahan ya, kalaupun mereka berangkat ya tidak ada masalah. Mudah-mudahan. Kalau pencegahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.